Elia dan Elisa, dua orang Nabi Allah. 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 Elia Nabi Allah, karakternya garang sekali. Elisa Nabi Allah, karakternya bijaksana. Itu sepenggal lagu yang pernah saya karang dan pernah saya sharingkan di media sosial. Dan kali ini bertemu dengan Pendeta Najarudin dalam Ragiku, Renungan Pagi. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Mujizat. Ada orang yang kekurangan, kelaparan, jadi melimpah. Yang tidak percaya ucapan Nabi Elisa, binasa diinjak-injak. Bala tentara Allah menumpas bala tentara Aram, atau membuat mereka kacau balau. Mujizat terbesar bukan itu, saudara, tetapi keselamatan jiwa, pertobatan, perubahan tingkah laku seperti Jenderal Naaman. Lapar dan kanibal, apa hubungannya? Ada dua janda yang karena kelaparan mereka potong dan cincang-cincang anaknya, lalu mereka makan. Ini ngeri ya, ini kanibal. Tapi itu terjadi pada kerajaan Ahab zaman Nabi Elisa. Di situ juga dikatakan bahwa tai burung, tai. Saya ulangi lagi, tai burung merpati dijual dan dimakan orang. Aku ini juga pernah lapar loh, bahkan sering lapar. Karena tinggal di asrama pada tahun 1978 sampai 1985. Mengapa bisa terjadi lapar? Enggak sampai makan tai, tapi karena kiriman beras atau uang tidak lancar. Walaupun coba menahan lapar, paling cuma sehari aja tahan laparnya. Terpaksalah pinjam beras sama teman 2 atau 3 kaleng. Kaleng susu. Agar bisa hemat. Setengah kaleng dimasak jadikan bubur untuk 1 hari. Nah, itu cerita di asrama. Tapi cerita saat kuliah di Jogja, ini bukan rahasia ya. Mungkin nampaknya baik-baik, tetapi di dalamnya banyak pergumulan. Saya kuliah di STII Jogja tahun 1986 sampai 1990. Kalau kami mahasiswa di STI Jogja itu, uang kuliahnya gratis, uang asramanya gratis, tetapi uang makannya cari sendiri-sendiri. Belajar beriman. Nah, saudaraku, begitulah kami dibentuk di STI. Saya di satu sisi saya sangat salut, puji Tuhan, dari situ saya dibentuk. Tapi dari sisi lain saya mengalami kelaparan. Sering saya terjadi kelaparan. Bukan hanya saya sebenarnya, tapi teman-teman yang lain pun sering mengalami kelaparan. Nah, itu namanya sering berpuasa. Tapi berpuasa yang tidak diprogramkan, tapi dipaksakan. Kami memang diajarkan wajib puasa. Wajib puasa setiap hari Kamis 1 minggu. Cuman ini puasa yang tidak lazim. Karena tidak ada loi atau
uang atau hepeng ya. Tak cuma sekali, 2 kali lapar, tetapi sering kali saya lapar. Saya dari dulu memang suka nabung. Cuman tabungannya kan ya kalau lama-lama kan habis. Nah, begitulah saat anak kuliah masa itu. Ada teman yang kasih 3.000 rupiah zaman itu. Ya. Wah, saya merasa kaya raya. Karena saya bisa memakai untuk makan 10 hari. Ya, 10 hari. Saya bisa makan untuk 10 hari dengan adanya 3.000 rupiah. Hehehe, maaf ya, jadi curhat di sini. Tapi itulah fakta kehidupan. Inilah proses pembentukan. Mengingat jasa mereka yang suka pinjamkan beras kepada saya dari Sebujit. Ada yang dari Ledo, ada yang dari Sanggau Ledo. Saya sangat berterima kasih. Dan Abang Lisian Sony yang pernah kasih uang 3.000. Yang saya merasa diri saya itu kaya. Ya, yang membuat saya terasa jadi kaya. Semua rekan-rekan yang telah menolong saya, mengganjal perut saya sangat berterima kasih kepada kalian, anak-anakku, anak kuliahan. Anda lapar? Berdasarkan pengalaman saya di atas, aku tidak ingin anak-anakku lapar. Bagaimanapun juga, tidak boleh terlambat kirim berkat kepada mereka. Ya, saudaraku, jika Anda lapar atau saya lapar karena tidak mau kerja, wah ini yang bahaya. Alias kalau saya malas atau saudara malas, itu namanya baga. Jika sudah kerja tetapi masih lapar karena tidak ada upah atau belum gajian, itu namanya apes. Nasib, 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 nasib. Jika makan tidur tak kerja, namanya magabut. Ya, makan nggak kerja. Ya, magabut, makan gaji buta namanya, istilah naunya, istilah milenialnya. Saya menyebutnya gabut. Tapi saya membuat istilah lain, gurmat. Gurmat apa? Penganggur terhormat. Seperti mahasiswa yang kalian sekarang sedang kuliah, saudara itu penganggur loh. Anak-anakku yang sedang kuliah, kalian itu penganggur dan penganggur yang terhormat, investasi masa depan. Atau yang lagi nunggu untuk cari kerja, sekarang ini sedang geliat cari kerja, ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada teman-teman kami yang dari guru, nah, mereka dilantik kemarin 1 Juli. Ya, ini nanti tanggal 4 Juli ya. Tanggal 1 Juli mereka dibawa di kantor gubernur Kalimantan Barat dan 3.000 lebih mereka dilantik. Saudaraku, nah, di masa PSBB dulu, ya, pembatasan sosial berskala besar dulu. Nah, agar perekonomian terus bergerak dan tidak terjadi chaos di masyarakat, maka Presiden Jokowi menerapkan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan di mana yang terjadi lonjakan virus dan lonjakan kematian, di situ lebih ketat. Di tempat-tempat lain mulai dilonggarkan. Jadi itu kebijaksanaan yang bagus sekali. Jangan sampai rakyatnya lapar. Jangan sampai membakar roti dengan bahan tai sapi atau mengkonsumsi tai merpati dan daging anak sendiri seperti dalam kisah berikut. Nah, ini kisah berikutnya dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 20. Kita baca ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentara lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepung itu, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati harganya 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolong aku ya raja,
tolong aku. Jawabnya, ya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan gandum, anggur? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Jawab perempuan itu. Perempuan ini, dia bawa ada 2 perempuan. Kami sudah sepakat, berilah anakmu untuk kami makan pada hari ini. Dan besok-besoknya kita makan anakmu yang laki-laki. Jadi kami ini memasak anakku, memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Nabi Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Saudaraku, wah kejam ya. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua, tahukah kalian bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakang? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik dan akan berharga sesikal, dan 2 jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab Nabi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu bahwa ada 4 orang kusta sedang mengedor-gedor pintu. Nah, ini kita loncat di ayat 11 dalam pasal 7. Lalu pasal 7 ayat 12-nya. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Karena dia ingin tahu ada apa itu, kok ribut-ribut. Lalu berkatalah kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu ya maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir apakah orang Israel keluar dari dalam kota. Kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke kota mereka. Lalu salah seorang perwiranya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat.
Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terbirit-birit atau lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang kepada dia. Dan terjadi sesudah itu. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan seharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak makan apa-apa daripadanya." Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Nah, riwayat krisis, saudaraku. Raja Aram mempermalukan Raja Aram dipermalukan. Nah, Raja Aram dipermalukan oleh Raja Israel, dan Nabi Elisa lah menjadi biang keroknya. Namun mereka tetap hidup damai satu dengan yang lain, baik Raja Aram maupun Raja Israel. Ya, hidup dengan damai. Tapi kemungkinan adalah ada suksesi kepemimpinan. Ya. Ada raja baru dan ada provokasi baru para tentara yang dipermalukan untuk menghasut Ben-Hadad supaya menyerang Israel. Ya. Kemungkinan Panglima tentara Naaman entahkah sudah dipecat ataupun bagaimana. Nanti kita akan bahas yang berikutnya. Raja Aram dengan strategi perangnya adalah untuk mengepung kota Israel. Tidak usah menyergapnya seperti yang lalu. Samaria adalah ibu kota Israel. Berbulan-bulan mereka kepung, bahkan mungkin tahunan. Di kota itu terjadi lockdown. Orang tidak bisa bekerja, keluar masuk tidak bisa karena ada tentara musuh yang mengepungnya. Ini lockdownnya ini berkepanjangan. Sehingga terjadilah krisis ekonomi. Sampai rakyat makan tai merpati dan makan daging anaknya. Raja Israel menuduh Nabi Elisa dan menuduh Tuhan sebagai biang keroknya. Raja berniat untuk membunuh Nabi Elisa. Tetapi Nabi itu malah bernubuat. Besok kira-kira pada jam seperti ini akan terjadi keajaiban. Bahkan makanan itu akan melimpah. Salah satu perwiranya ngeledek. "Wah, tidak percaya saya. Masa? Seandainya pun Tuhan, tidak mungkinlah dia akan buat tingkap-tingkap langit." Lalu Elisa menjawab ledekannya, "Kamu tidak akan makan. Kamu hanya melihatnya." Dan terjadilah saat dia menunggu atau menjadi penjaga pintu gerbang, dia diinjak-injak orang, lalu dia mati. Di perkemahan pasukan tentara Ben-Hadadnya sendiri pun ada. Pasukan malaikat Tuhan membuat kekacauan. Mereka curiga satu sama lain. Kekacauan terjadi. Tidak tahu ya bagaimana caranya. Apakah mungkin satu
penglihatan atau suatu hal yang tidak mereka lihat. Tentara malaikat itu mungkin hanya diutus beberapa orang menggelitik, tidak tahu ya, ini hanya tafsiran. Lalu mereka marah, lalu ditusuk, mereka perang sama sendiri, mereka lari terbirit-birit, ya saudaraku. Tuhan Maha Kuasa, Nabi Elisa, pancen oye, Nabi Elisa 2 kali dipakai oleh Tuhan. 2 bagian rohnya dari Elia turun kepada Elisa. Raja Israel bebaskan lockdown. Raja Ben-Hadad lari terbirit-birit ketakutan. Rakyat Samaria bersuka cita. Kisah ini sebenarnya diselingi dengan ada 4 orang kusta yang terlebih dahulu menjarah timbunan. Dan mereka mengambil sebanyak-banyaknya untuk keperluan mereka sendiri. Mereka menimbun harta, baik uang, baik pakaian, baik makanan. Mereka menyisihkan sendiri. Setelah mereka merasa capek dan sudah terlalu banyak dan masih terlalu banyak, mereka menginformasikan itu kepada orang Samaria. Mereka mengambil secukupnya, dan secukupnya itu relatif. 4 kustawan ini mengambil dan menimbun sebanyak-banyak yang mereka rasa mampu. Dan memang sudah terlalu banyak, dan mereka sepakat untuk memberitahukan, menginformasikan ke dalam kota. Berbagi informasi sangat penting. Walau mungkin ada yang percaya, ada yang tidak. Contohnya adalah saat raja itu melarang untuk langsung percaya. Jadi informasi dari kustawan itu diterima oleh raja, tetapi raja bilang jangan segera percaya. Kita selidiki dulu, dan diselidiki ternyata benar. Saudaraku, cek dan recek itu penting. Setelah dicek dan benar, baru mereka pergi. Apa yang dikatakan oleh kustawan itu benar adanya, dan mereka pergi menjarah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Elisa membuat banyak mujizat. Menyembuhkan ataupun menyehatkan mata air, memberi makan nabi-nabi yang lainnya. Ada mata kampak yang terapung, Elisa menggagalkan beberapa kali penyergapan musuh. Elisa membuat mata semua pasukan tentara buta dan membuat sehat kembali, ya. Dan pada kali ini Elisa menubuatkan bahwa makanan akan berlimpah di Israel, dan menubuatkan seorang perwira akan mati atau hanya tinggal melihatnya saja. God is Almighty. For God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem, I have big God. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan katakan, saya punya masalah yang besar. Tetapi kamu dapat katakan, hai masalah, saya mempunyai Allah yang maha besar. Alright labora, berdoa dan bekerja, memberi, menabur. Suatu saat Anda pasti akan menuai. Jika tidak pada saat hidup Anda, anak Anda, cucu Anda akan menuainya. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung atau tidak langsung. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan hinaan, ejekan orang. Anggap itu tai, anggap itu sampah, dan anggap itu pecut untuk kita maju lebih lanjut. Saudaraku, saya tidak ingin pengalaman saya yang lapar terjadi kepada Anda. Tidak mau terjadi kepada anak-anak saya, keturunan saya.
Jika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Ya, kita tidak akan bangkrut. Haleluya. Jika kita memiliki segalanya tanpa Tuhan, sebentar lagi bisa bangkrut. Tapi saya berharap tidak ya, saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pendeta Najarudin, love all for you. God bless you. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti.